Now what? Henshin! Aduh, kehabisan kata-kata lah buat episode ini ya. Mau heran tapi revise gimana ya? Jadi langsung sajalah kita bahas Kamen Rider Revise episode 46. Semoga masih pada semangat nih ya, karena Anda juga tetap niat nih buat bahasannya pastinya ya. Masih membahas soal rencana Gifu yang katanya ingin meratakan semua makhluk hidup kecuali keluarga Igarashi, dan menata kembali dunia yang baru dan juga meneruskan kembali evolusi manusia dengan DNA Gifu ya. Wah, sepertinya menyeramkan ya, ketar-ketir itu tuh pasti ya. Dan soal ini Gifu masih memberi waktu untuk membuat keputusan kepada si keluarga Igarashi. Jadi mau ikut soal ini apa enggak tuh si keluarga Igarashi? Vice juga setelah disandra bolak-balik di episode kemarin ya, jadi lumayan intens ini kaitannya dengan si Vice. Akhirnya kembali lagi di sini ya. Jadi nggak cuma disandra, tapi sekaligus menjadi alat komunikasi Gifu untuk memberitahu tujuannya ini. Nah, lanjut di sini ada fase galau dan putus asanya kan dari si protagonis di Revise ini. Soal ini memang harus ditangkap ya. Kalau kita telah lagi dari tujuan Gifu itu ya memang mengerikan gitu. Dimana itu kan ada sangkut pautnya dengan kiamat gitu ya. Dan juga kehancuran dunia pastinya. Tapi di fase ini datar banget ya. Jadi digambarkan di sini Daiji, Ikki, dan Vice yang minim dialog kan ya. Jadi banyak diem karena ya bisa dibilang merasa putus asa dan bingung nih harus ngapain ya. Jadi nasib dunia itu bergantung di tangan mereka ya. Mungkin memang arah vibe-nya itu mau dibikin ke situ ya, dimana mereka itu diperlihatkan ya putus asa, bingung juga gitu harus ngapain. Tapi entah kenapa scene ini tuh berasa datar banget. Kita sebagai penonton gak merasakan gitu kegelisahan dan juga kengerian dari kata-kata dan pilihan si Gifu yang disodorkan ke si keluarga Igarashi ini. Jujur hampir tidur ana si bagian ini ya. Jadi udah tahu gitu kan si Ikki itu datar ya, dikasih scene kayak gini ya udah best match lah ya. Dan kalau yang kita tangkep menyinggung lagi soal memori Ikki memang sudah semakin parah sepertinya. Jadi Vice bilang dia itu kan katanya mau mandi, tapi Ikki bilang, "Lu mau masuk ke tempat mandi siapa?" Bahkan pemandian yang dia urus sendiri ya, si pemandian Shiawase aja ini di sini si Ikki udah lupa ya. Ini sih udah parah banget ya efeknya ya. Jadi akhir saga pertarungan itu kan lebih intens ya. Jadi lebih sering terjadi juga di sini ya. Mau nggak mau Ikki kan harus Henshin mulu juga. Mungkin karena ini gitu ya, efek hilangnya memori Ikki juga semakin cepat juga menghilang ya. Jadi ibarat kayak si Kenzaki di episode-episode terakhir Blade kan make King Foam terus ya, yang mempercepat dia itu menjadi Joker. Tapi Daiji nggak sadar soal ini ya. Loh kakak, mandinya di pemandian kita lah. Kok kakak nyimeng seperti cerita Revise ini? Kalian nyadar nggak ya? Udah nggak pernah ada scene mandi ataupun dikasih lihat yang latarnya tempat mandinya si Ikki yang di belakang itu loh ya. Jadi yang kayak ada si lokernya gitu, terus ada kayak si apa sih namanya ya, tempat buat nyuci-nyucinya gitu ya. Jadi sejak episode belasan ke atas lah ya, ada gitu ya episode belasan ke atas, tapi ya cuman 1-2 lah ya. Kalau awal-awal episode kan sering banget ya. Di sini Anda bukan protes ya, cuman mempertanyakan ya. Jadi kelihatan kayaknya si tempat si Ikki yang suka nyapu sama ngepel itu yang di depan itu, yang biasa sering terjadi percakapan. Ini ya set studio tempatnya si Toei. Sementara pemandiannya ya pemandian beneran gitu, yang beda lokasi ya. Mungkin repot kali ya harus bolak-balik syuting di situ ya. Jadi makanya untuk akhir-akhir ini ya nggak ada gitu. Masih ada yang mau Anda komentarin soal memori Ikki ini? Karena ada harapan nyambung sama akhir cerita si Revise. Kita lanjut dulu aja ya. Problem Vice menyangkut sama Gifu udah beres, ya udah begitu aja teman-teman ya. Jadi udah panjang bahas-bahas kesinambungannya sama Ikki itu gimana, respon dan tindakan Ikki gimana terkait partnernya ini. Ya udah gitu aja gitu. Vice-nya juga udah balik lagi. Padahal Ana harapkan ada suatu development juga gitu ketika menyangkut partnernya si Ikki ini. Tapi ternyata ya udah gitu beres gitu. Tapi antara Sakura dan Lovekov di sini tuh berlanjut. Di sini ada poin plus dan negatifnya sih menurut Anda ya. Coba Anda jabarkan. Kalian dengerin dulu pembahasannya. Jadi di episode kemarin terlihat Lovekov itu bertingkah agak aneh teman-teman ya, dan juga agak caper gitu. Niatnya baik sih sebenarnya, mau bantuin si Sakura. Tapi jadi malah ngerepotin gitu. Jadi Sakuranya ya marah soal ini, tapi di sini membahas soal kepercayaan antara si Sakura dan iblisnya si Lovekov ini. Karena kurang kepercayaan dan juga sikap Sakura yang bisa dibilang tuh merasa superior lah ya, membuat dia itu berpikir, oh si Lovekov ini tuh lemah gitu, jadi harus gue lindungi ya tiap battle dan segala macam. Dimana kita juga diperlihatkan
si Lovekov ini kan beda ya sama Vice atau Kagero yang dibilang tuh bisa combat ya. Kalau si Vice sama si Kagero, kalau si Lovekov kan ya kayak begitu gitu ya. Ada niatan baik padahal dari si Lovekov yang juga ingin melindungi si Sakura. Sekali lagi niatnya baik. Jadi untuk konklusinya sekarang, Sakura dan juga si Lovekov akan bertarung bersama-sama untuk saling melindungi satu sama lain ya. Jadi perihal ini diwujudkan dengan form barunya Sakura, aka Kamen Rider Jan yang muncul di episode ini, yaitu Kamen Rider Invincible Jan. Terlihat di sekuens perubahannya, Sakura dan Lovekov itu berubah bersama-sama ya. Jadi di sini masih sama, Sakura itu menggunakan Libera Driver, tapi di sini dengan stem yang baru yaitu King Cobra Vice Stem. Untuk asal-usul Vice Stem-nya Anda juga nggak tahu lah ya, jadi mungkin muncul dari si Lovekov ya. Soal visual ya oke-oke aja lah menurut Anda ya, si ridernya, jadi nggak terlalu beda sama Jan yang biasa. Ini lebih keren ya, dan ada rambut-rambut kayak Hyper Muteki-nya di sini ya. Jadi nama sama pula kan ya, Muteki aka Invincible gitu. Ngebacot Muteki si Sakura, nama formnya beneran ini juga ya. Nah, terlihat si Lovekov ini semacam jadi armor form ini juga ya. Di bagian dada ada mukanya si Lovekov juga kan kalau kalian lihat. Untuk poin plusnya, di sini soal kepercayaan yang dibahas antara si Sakura dan juga si Lovekov, menurut Ana sih ya dibahas cukup singkat tapi lumayan bermakna ya. Menurut Ana ini sih poin plus di episode ini ya. Terus fight-nya si Sakura juga keren dengan wujud human form sebelum dia itu berubah jadi Muteki Jan dan ngegebuk kroco-kroco, itu keren menurut Ana ya. Tapi mohon maaf untuk bagian yang Ana kurang serak itu, di fase akhir-akhir cerita Revise, sang penulis itu masih sempet-sempetnya nge-push si Sakura ini hampir kelewat batas untuk show off. Sekali lagi keren aksinya Sakura dan juga si form barunya si Muteki Jan ini atau Invincible Jan ini. Tapi kelihatan banget di sini si Sakura itu took off the stage gitu ya. Jadi ini pertarungan biar dunia itu kan gak kiamat ya. Si Rizky hampir gak dikasih highlight di sini sebagai main karakter. Pas Ana research, siapa nih penulisnya buat episode 46 ini? Oh, balik lagi ke Pak Hanta Kinoshita. Gak heran ya. Jadi dengan egonya Pak Hanta yang sebenarnya kita juga belum tahu sebenarnya desas-desus yang benarnya gimana gitu ya. Tapi udah banyak juga kan yang berpendapat demikian, dan walau nggak ada teori benernya juga, tapi terlihatlah dengan mata kepala sendiri kita saksikan ya beberapa eksekusi di serial Revise ini tuh Pak Hanta sangat ingin nge-push Sakura to the limit ya. Jadi menurut Anda sih udah too much juga ini si Pak Hanta nge-push Sakura abis-abisan ya. Dia ingin Sakura itu jadi protagonis utama. Ya itu sih ya, ada plus minusnya sekali lagi teman-teman ya. Jadi kalian yang nonton juga mestinya ngerasa sendirilah di sini ya. Jadi pas Anda nonton tuh ada sisi terkesima sekali lagi ya. Tadi soal konfliknya sama si Lovekov bisa dibilang yang bisa dibilang tuh dibahas singkat banget ya di sini ya. Tapi ya lumayan bermakna gitu. Terus juga fight-nya keren, tapi di satu sisi aduh sempet ya coba ya di episode yang lagi kayak gini. Coba kalian diskusi perihal ini ya. Jadi Anda tunggu komentarnya. Dan balik lagi ke konflik dengan Gifu di sini ya. Pilihan Iki dan kawan-kawan sudah jelas untuk melawan Gifu. Entah kenapa kalau ngomongin soal pertarungan, berasa lebih seru pertarungan kemarin sih menurut Anda ya. Walaupun ngomongin soal intensitas ini tuh lebih tinggi mestinya ya. Karena di sini menyangkut dengan keputusan keluarga Igarashi dan juga tujuan Gifu ini. Dan udah tahu gitu kan keadaan lagi genting gitu ya. Mana ada itu kroco-kroco dan para Demons Trooper itu ya. Berasa kayak hilang di telan bumi ya. Jadi lawak aja gitu ngandelin Igarashi bersaudara mulu ya. Dan Hiromi Kadota muncul aja itu jadi Hawkeye Pak ya. Dari Hiromi Parker jadi Hiromi Barton Pak. Dan ada teori juga bagaimana cara untuk mengalahkan Gifu menyambung soal serangan dari Ultimate Revise yang gak mempan ke Gifu di episode kemarin. Intinya harus melakukan serangan yang sinkron di dalam dan juga di luar. Jadi ibarat di dalam dimensi adalah jantungnya si Gifu, tempat bernaungnya si Gifu. Sementara fisiknya itu di luar ya. Jadi tugas si Vice itu masuk ke dalam dimensi itu dan ngehantam si patung Tuan Gifu kalau kita lihat di sini ya. Dan secara mengejutkan, ya si Gifu kalah begitu aja teman-teman ya. Dengan Rider Kick dari para Igarashi bersaudara dan juga Vice. Ana akuin di sini untuk efek Rider Kick-nya keren ya teman-teman ya. Jadi untuk di screenshot dan dijadiin wallpaper itu keren ya. Ana speechless sih di bagian ini ya. Jadi mayoritas penonton juga sangat menyayangkan Gifu yang disandang sebagai big boss-nya di Revise ini. Yang banyak disinggung juga ini itu perihal teorinya DNA Gifu dan segala macam, iblis menyangkut Gifu, dikalahkan begitu saja ya. Jadi benar-benar receh banget eksekusinya yang benar-benar ancur-ancuran Pak ya.
Jadi berasa kayak udahlah, asal beres aja gitu. Ini yang bikin para penonton itu memanas gitu setelah nonton episode ini yang benar-benar dicap sangat buruk. Ini udah fact teman-teman ya. Dari segi pacing juga jelas nggak nyaman. Kenapa terburu-buru banget mengingat Revise ini akan berakhir di 50 episode gitu. Iyalah, udah tahu gitu mau keluarin si Kamen Rider juga kan nantinya ya. Yang ada prediksi si George ini ya bakalan jadi si final villain atau final bossnya lagi. Tapi ya please dong ya. Aduh, memang ini udah sangat buruk, tapi mestinya bisa gitu. At least kalau mau soal Gifu ini diselesaikan ya tambahlah 1 episode lagi atau 2 episode lagi gitu. Di episode 47 atau episode 48. Ini Gifu aja kan baru ngasih pilihan nih ke si keluarga Igarashi gitu. Jadi Sakura baru dapat form juga yang terlihat banget sebagian besar episode ini highlightnya juga ke dia. Terus ya udah beres Gifunya udah gitu ya. Jadi nggak nyaman banget pacingnya. Ya Ana sih udah nggak habis thinking ya di bagian ini ya. Udah parah banget menurut Ana. Berasa ngasal banget gitu buat beresin story-nya Revise yang seluruh ceritanya menyangkut soal Gifu. Sorry nih ya, sebelum ada yang bilang Ana jelek-jelekin si Revise dan segala macam, ini lebih ke kekecewaan Ana sih ya. Di saat orang lain itu udah hopeless, udah hina-hina si Revise dan lain-lain, dibahas-bahas sebelumnya Ana juga selalu ngasih optimisme, peluang dan juga poin-poin logisnya agar lebih mending seperti apa gitu ceritanya ya. Jadi tetap ngasih excitement lah buat yang udah pada males nonton ya dan udah pada nggak berharap banyak lagi. Ya siapa yang nggak greget gitu ya sebagai orang yang udah kasih optimisme dan juga berharap bakal bisa lebih baik lagi, terutama di final saganya ya malah jadi kayak gini kan. Jadi bahas soal ini ya bakalan panjang banget pastinya ya. Jadi perihal ini ya silahkan kalian komentar di bawah lah. Jadi intinya sih kayak gitu sih ya. Bagaimana soal eksekusinya ini, kalau menjelaskan lebih jauh juga takut nantinya pada salah kaprah juga. Walau sangat terlihat jomplangnya di sini, tapi tetap balik lagi ya di sini ya ke subjektivitas masing-masing. Kalau ini ya menurut Ana gitu dari semua ya, Ana jujur kecewa. Diselesaikannya kok begini banget gitu ya. Kalau ada dari kalian yang merasa seru-seru aja, baik-baik aja Agan, ya silahkan juga komentar alasannya, oke? Nah, seperti yang kita lihat, dunia dan keseharian damai kembali setelah si Gifu ini tuh dikalahkan. Yes, ini tuh udah benar-benar dikalahkan ya. Tetapi para iblis milik Igarashi bersaudara masih tetap hidup dengan para partnernya masing-masing. Masih ada Love Cove, masih ada Kagero, masih ada Vice juga. Di preview ini kalau Anda lihat Sakura sama Hana gelis mampus ya. Ya itu sih. Itu poin plusnya juga previewnya. Dimana Sakuranya kayak pakai seragam biru gitu. Wah, kok tiba-tiba gelis banget sih Ayaka Imoto ya. Nah, ini akan menyambung ke lawan para protagonis selanjutnya, yang sepertinya adalah George Karizaki yang berubah menjadi Kamen Rider juga. Jadi ini mau sok edgy gitu ya, plot twist lah ya. Nggak diduga-duga ternyata masih ada musuh lagi dan ternyata bisa dibilang di kubu sendiri nih musuhnya, yaitu si George. Tetap aja menurut Anda sih berasa banget ya, walaupun kemarin juga udah dibahas juga. Atas dasar alasan apa gitu ya. Memang pas kemarin di Tokusatsu kan Anda bahas soal si Kamen Rider juga ini ya. Dan ada kemungkinan besar akan ada sangkut pautnya dengan iblis yang dipindahkan si Masumi ke si George, yaitu si Chick. Terlihat di akhir episode ini sosok Chick juga muncul ya dalam bentuk bayangan gitu di belakangnya si George ya. Tapi kita juga udah bisa lihat bentuk si iblisnya ini karena si Chick juga udah muncul duluan di Birth of Chimera dan juga Battle Familia kemarin ya. Tentunya untuk Birth of Chimera kita semua udah saksikan ya. Jadi tinggal nanti nunggu penayangan Battle Familia. Kita ngomongin before efeknya dulu ya. Sebelum kita membahas soal si Chick-nya juga di sini. Kenapa tiba-tiba George berubah jadi pribadi yang super ego dan gak jelas kayak gini? Cuman karena dendam dan kecewa sama ayahnya sampai harus ngelawan yang lain di sini. Ya berasa kurang kuat dan logis aja gitu ya. Ngapain coba? Masuminya aja kan udah mati gitu ya. Lu ngapain sekarang gitu? Cuman gara-gara begitu sama almarhum bokapnya, sampai-sampai nggak peduli sama kehancuran dunia gitu kan. Sampai si Hiromi juga marah kan, lu ngapain dan lain-lain. Si George kan cuma jawab ya percaya aja gitu sama si Igarashi bersaudara menciptakan keajaiban gitu. Udah dia mah fokus sama tujuannya dia gitu. Dan setelah mengalahkan si Gifu, terlihat ada sebuah energi besar gitu di langit yang warnanya hitam. Apa mungkin energi ini nanti akan dimanfaatkan oleh si George untuk berubah menjadi Kamen Rider juga ini? Terlihat juga di sini dia sudah mengembangkan si Chimera Driver ya. Berarti kalau boleh berteori, timeline Birth of Chimera dan Battle Familia itu setelah episode 46 dan sebelum episode 47. Mungkin ya, kalau salah ya silakan dikoreksi. Bagi yang merasa Revise udah tamat di episode ini ya silahkan.
anggap aja tamat di 46, Gifu udah kalah, beres. Sisa 4 episode itu ya OVA atau filler lah ya. Jadi jangan bilang episode 47, 48 itu urusannya sama si George dengan Kamen Rider juganya. Terus 49 sama 50 ini bahas soal Gits ya, dimana nanti si Gitsnya muncul gitu ya pas lagi si Revice ini beraksi. Mungkin ya yowes lah, ditunggu. Dan untuk tambahan soal memori Iki nih ya, ini masih menyambung soal konklusi endingnya tadi setelah si Gifu ini dikalahkan. Dimana kalian juga pasti udah sering dengar ya, Ana tuh berprediksi soal memori Iki ini ada kesinambungannya sama endingnya. Dimana ada kegelisahan dari si Iki ini, wah kalau gua berubah sekali lagi di sini, memori gua bener-bener bakal ngeblank semuanya ya. Tapi kalau di satu sisi gua nggak berubah, dunia itu bakal hancur. Jadi itu sebuah keputusan yang sangat besar gitu dari si Iki. Ini nih, Anda sih berimajinasi aja teman-teman ya. Dan juga ada dari kalian yang banyak ngasih teori juga. Wah gimana nih kalau memorinya si Iki ini tuh bener-bener hilang semuanya ya. Jadi bener-bener kayak wadah kosong nanti bakalan diisi sama si Gifu. Tapi tidak terjadi semuanya. Teori-teori kita tidak terjadi. Sudah terjadinya seperti ini endingnya di episode 46. Ya sudah lah ya, mau gimana lagi gitu. Dan soal Tamaki nih yang jadi Kamen Rider OVA Demons ya. Ana sih turut seneng ya sama si Tamaki di episode kali ini akhirnya jadi Kamen Rider juga ya, terbayarkan lah ya. Dimana scene-nya juga dikasih si beltnya juga sama si Hikaru kan. Jadi si Hikarunya juga kayak udah legowo gitu ya. Nih gue udah berhasil balas dendam ke Akaishi gitu, perihal kematian Bukimiko dan juga Pak Ushijima. Ya udah gue kasih ke lu gitu ya. Ya udahlah gitu ya. Makanya di sini kan nyambungnya itu sama si Battle Familia sama Birth of Chimera itu ya, dimana di poster karakternya kalau di selebaran kalian lihat si Tamaki itu sudah jadi Overdemons. Jadi kira-kira ya timeline-nya kayak gitu ya. Ya cukup seneng aja sih ya si Tamaki jadi Overdemons ya. Jadi ya episode ini ya cukup kontroversial ya, apalagi soal eksekusinya. Ya syukur ada Futopia yang kemarin tayang dan bagus banget. Jadi nggak anyep-anyep amat lah gara-gara revise lah minggu ini teman-teman ya. Jadi jangan lupa diskusi soal episode ini ya teman-teman ya. Jadi sekali lagi Ana sih tetap profesional bahas sampai tamat. Tapi kalau misalkan kayak Saber nih ya, Saber itu beresnya 48, 47 ya. Ana lupa, pokoknya ada satu episode yang si Revise kan muncul ya. Di situ Ana nggak bahas karena manfaatin waktu buat istirahat pas peralihan dari Saber ke Revise gitu. Kalau misalkan nih ya, misalkan Ana rasa untuk episode berapanya lah di Revise ini, entah episode 49 atau 50 ya, 49 50, misalkan dirasa nggak penting, Ana mau izin dulu istirahat Pak ya. Karena peralihannya itu dari Revise udah beres tamat ke si Gits episode perdananya itu nggak ada rehat Pak, nggak ada jeda, jadi langsung minggu depannya ya. Jadi Ana mau manfaatkan momentum ya buat istirahat aja gitu, buat save energi, biar nanti bahas episode perdana Kamen Rider Gits juga pastinya lebih semangat ya. Gitu aja sih guys, tapi ya kita tunggu aja lah penayangannya nanti seperti apa ya. Jadi ya kita lihat juga aksinya Kamen Rider juga, Akashi George Karizaki yang nanti bakal beraksi ya. Udah jadi edgy dia teman-teman. Ya udah, jangan lupa diskusinya teman-teman. Terima kasih banyak yang sudah menyimak bahasan untuk episode 46 kali ini ya. Teman-teman jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan dari kata bye-bye.